Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah ayat yang ke-32 dan 33. Kita mulai bacakan tafsirnya. Min ajli qatli Qabil akhahu a'lamana Bani Israel anna man qatala nafsan bighairi sababin min qisasin aw ifsadin fil ardi bil kufri awil cirabati fakaan mestinya ini badan mestinya itu makna artinya tindakan kriminal. Faka'annama qatalan nasa jami'a li'annahu la farqa 'indahu bainal bari wal jani wa man imtana'a an qatli nafsin harramahallahu ta'ala mu'taqidan hurmata qatliha walam yuqtal faka'annama walam yaqtul faka'annama ahyan nasa jami'a li'anna sani'ahu fihi salamatuhum jami'an walaqad ja'at rusuluna ila bani Israel bil hujajil wadhihati wal barahinil jaliyah wa ma'a hadza fa inna katsiran minhum mutajawizuna min hududillah firtikabil ma'asi wa mukhalafati rusulihim. Min ajli qatli, kalau di sini min ajli dzalika, dzalika ini kembali kepada kejadian sebelumnya, yaitu terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Habil terhadap Qabil. Nggih. Sebentar. Betul nggih. Qabil. Nggih. Nggih. Ya wajar, Pak. Nggih. Alhamdulillah. Jadi ketika Qabil membunuh Habil, nggih, dengan sebab itu katabna, kata Allah, kami tetapkan, ya. Apa ketetapannya? Kalau dalam tafsirnya dikatakan a'lamana ala bani Israel, memberikan informasi kepada kita, memberikan ilmu kepada kita. Allah tetapkan kepada Bani Israel anna man qatala nafsan, bahwa siapa yang membunuh seseorang bighairi nafsin. Jadi di dalam Islam itu ada, kalau di dalam Islam ada ketentuan namanya qisas. Kenapa ada qisas? Karena di dalam Islam ketika seseorang mengucapkan
asyhadataini, dua kalimat syahadat. Apa itu? Dua kalimat syahadat mengesahkan bahwa tidak ada la ilaha illallah, kemudian Muhammad Rasulullah. Ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, kata Rasulullah SAW, harama minni damuhu, maka darahnya tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab. Wa irduhu, kehormatan dirinya pun juga tidak dibolehkan diganggu. Karena itu Allah menyatakan contoh, wailul likulli humazatil lumazah. Allah mencela, mencaci, bahkan memberikan ancaman kepada yang lumazah dan humazah, yang menghina, melecehkan baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan, termasuk memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak tepat. Umpamanya namanya Ahmad, atau Supriyadi, Sufriyadi. Namanya Sufriyadi, Pak Supriyadi. Tapi karena Pak Supriyadi ini gemuk, pendek, rambutnya gitu kan, sudah celeng, akhirnya dipanggil dengan panggilan sinten? Pak Jedut. Padahal namanya Supriyadi. Itu kata Allah dalam surat Al-Hujurat, bi'salismul fusuku ba'dal iman. Itu adalah seburuk-buruk panggilan yang diberikan seseorang kepada orang lain, kecuali dia ridho. Misalnya namanya Supriyadi, kenalan dia di hadapan kita, terus menyatakan panggilan saya Pak Jedut, tidak ada masalah. Tapi kalau mboten tidak boleh. Seperti Akmash, dipanggil padahal namanya Akmash, dipanggil dengan Al-A'raj karena pincang. Tapi beliau sendiri dikenal dengan panggilan itu, tidak ada masalah. Jadi kehormatan dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh agama ini. Termasuk maluhu, hartanya. Hartanya pun juga tidak boleh diambil. Petugas zakat pun kalau toh mengambil, maka mengambil yang kualitasnya rendah, bukan yang terbaik. Karena itu Rasulullah mengingatkan kepada Mu'ad, wattaqi qaraima amwalihim. Hati-hati kalau mengambil harta zakat, jangan yang terbaik, kecuali yang bersangkutan menyerahkan yang terbaik. Begitu. Karena itu ketika seseorang mempertahankan hartanya, di dalam pandangan Islam masuk kategori syahid. Syahid. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, kehormatannya tidak boleh dirusak, hartanya tidak boleh dirampas. Itu dalam konteks Islam. Kalau dalam di sini dikatakan man qatala nafsan bighairi nafsin. Karena itu untuk menjaga kehormatan ini Allah mensyariatkan dengan hukum namanya qisas. Ketika darahnya ditumpahkan, maka ada syariat qisas, dihukum yang setimpal. Kapan seseorang boleh, artinya darahnya itu boleh ditumpahkan dalam konteks Islam? Yang pertama, karena
qisas gitu. Yang kedua karena al-khuruju minal millah, karena murtad. Tapi yang menetapkan, yang menegakkan itu adalah yang penguasa. Jadi bukan orang per orang, bukan organisasi, tetapi ditetapkan oleh penguasa. Al-khuruj minal millah. Atau yang ketiga, tidak hanya kisos, tidak hanya keluar dari agama. Apa yang ketiga Bapak Ibu sekalian? Zina al-muhsan. Seorang laki-laki atau wanita yang sudah menikah melakukan perbuatan zina. Syariat ini dengan sebab kejadian yang dialami oleh di keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, di mana Qabil membunuh Habil, maka Allah memberikan ketentuan untuk mereka, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Ketentuan yang pertama, au fasadin fil ardi. Jadi yang pertama hukumannya qisas. Yang kedua, bagi siapa yang melakukan perbuatan fasadin fil ard, membuat kerusakan di muka bumi, ini hukumannya dibunuh. Melakukan kerusakan di muka bumi pun juga dibunuh. Apa alasannya? Karena ketika seseorang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka ibaratnya dia membunuh manusia secara keseluruhan. Waman ahyaha, sebaliknya siapa yang membiarkan, akhirnya dia hidup tanpa melakukan tindak pembunuhan, faka'annama ahyan nasa jami'an, maka ibaratnya dia membiarkan manusia lainnya untuk hidup. Dari sini Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an, para ulama memberikan dasar bolehnya donor darah. Donor darah. Kenapa? Donor itu kan membantu ketika seseorang memerlukan tambahan terhadap keperluan darahnya. Kemudian akhirnya donor, dengan sebab itu kemudian terjaga kesehatannya. Seperti orang yang melahirkan kemudian mengalami pendarahan sehingga dia harus mendapatkan tambahan darah. Di sini dari ayat ini diambil istimbat bahwa donor darah itu ibaratnya menyelamatkan manusia secara keseluruhan. Jadi Masya Allah, para ulama itu ketika mengistimbat hukum luar biasa melihatnya. Jadi man ahyaha, siapa yang menghidupkan, jadi menjadi sebab terhadap kehidupannya seseorang, faka'annama ahyan nasa jami'ah, seakan-akan dia menyelamatkan manusia secara keseluruhan. Baik Ibu sekalian, berarti dalam konteks umat Bani Israel, Bani Israel, ada hukum namanya hukum qisas, gitu. Yang kedua, melakukan kerusakan itu hukumannya juga hukuman hukum bunuh. Ya, misal ini sekedar misal. Kalau kemudian diambil menjadi sebuah aturan undang-undang di negeri ini, Allah menciptakan
dan kemudian negeri Indonesia ini kan Masya Allah, kalau katanya Syekh Ali Tantawi di dalam bukunya tahun 50-an itu menulis buku Indonesia Jannatullahi fil Ard. Indonesia ini surga Allah yang ada di bumi. Apa alasannya? Ketika itu beliau berkunjung melalui Bandung dan sekitarnya terus sampai ke Jawa Timur tahun 50-an itu. Sehingga kemudian menulis buku itu. Dia mendapati tumbuhan hutan yang Masya Allah, kemudian air mengalir jernih gitu. Sekarang saja sungainya berubah. Kalau dulu jernih, karena saya dulu sering mandi di sungai. Jernih banget. Sehingga kemudian beliau mengilustrasikan kalau ingin melihat dunia surga ya di Indonesia. Hujan yang tidak pernah didapati di negaranya ketika itu. Artinya tidak di negara kita kan Masya Allah. Dulu itu kan diistilahkan mungkin tahun 80-an ada musim kemarau dan musim hujan. Gitu. Masya Allah. Terjadi kemakmuran yang luar biasa. Ketika umpamanya dengan sebab menggunduli hutan, melakukan penebangan terhadap hutan sehingga hutannya gundul, akhirnya menghadirkan banyak faidanat, banyak bencana, ya banjir, ya rob dan lain sebagainya. Semuanya berdampak. Kalau kemudian dengan dasar ayat ini bahwa mereka yang melakukan fasadin fil ard, kerusakan di muka bumi, dihukum, hukumannya adalah hukum bunuh, mungkin insya Allah kan tidak ada yang melakukan tindak illegal logging terhadap penambangan dan kemudian penebangan pohon-pohon besar yang ada di hutan. Kita lanjutkan. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinat. Dan sungguh kata Allah, utusan-utusan kami telah datang kepada mereka menyampaikan ini dengan berbagai macam dalil. Dalil, bukti-bukti kekuasaan Allah. Gitu, sudah disampaikan kepada mereka. Tapi thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Datangnya utusan tidak merubah mereka kepada kebaikan, tapi justru melakukan tindakan melampaui batas. Musrifun ini mujawazatul had, tindakan melampaui batas, bisa jadi mukhalafatullah, mukhalafatu syariatillah, menentang dan sengaja berbeda dengan syariat Allah, dan mukhalafatu Rasulillah, menyalahi petunjuk Rasul, petunjuk utusannya, para utusan Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-33, ijtihad, ini ijtihad yang dilakukan oleh para ulama terhadap ayat yang ke-33, di mana Allah menyatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah, hanya saja balasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi di sini saya coba berikan gambaran. Jazaullah, balasan Allah kepada siapa ditujukan? Satu, yuharibunallah, yuharibuna, mereka memerangi Allah wa rasulahu, wa rasulahu.
balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa yas'auna fil ardi fasada, balasan kepada mereka yang yas'auna fil ardi fasada, melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, kalau para ulama di Saudi itu tahun 97 atau 98 saya menyaksikan itu, memberikan hukuman masuk dalam kategori yas'auna fil ardi fasada itu adalah para pengedar narkotika. Nah, kalau kemudian dulu itu istilahnya ekstasi, ekstasi, terus pil, koplo, kemudian apa malih? Ganja, psikotropika lainnya, macam-macam. Sabu-sabu, sabu. Ya, itu di Saudi waktu itu ditemukan orang yang membawa pil ekstasi melalui pelabuhan Jeddah. Tertangkapnya di mana? Tertangkapnya di Madinah. Mereka tertangkap di Madinah karena narkotika dan sejenisnya ini. Akhirnya apa yang dilakukan? Proses sidangnya cepat, tidak bertele-tele, cuman menghadirkan saksi dari masing-masing negara. Ya, negara yang kedapatan orang atau penduduknya membawa ekstasi. Apa hukumannya? Di sana waktu itu ditetapkan al-qatlu, hukumannya hukuman bunuh, penggal leher. Kenapa? Dianggap yas'auna fil ardi fasada, membuat kerusakan. Ini seperti khamr, al-khamru, minuman keras. Itu kan dampaknya banyak. Dampaknya banyak. Maka ketika itu hukumannya adalah al-qatlu, dihukum bunuh karena dianggap yas'auna fil ardi fasada. Jadi pada saat pelaksanaan, dan itu dilaksanakan hari Jumat, jadi dini hari ada pengumuman dari Idzaatul Qur'anil Karim, radio yang di Radio Al-Quranul Karim yang berkantor pusat di Riyadh waktu itu, menyampaikan hasil keputusan Mahkamah Syariah telah akan dilaksanakan hukuman bagi mereka pengedar, pembawa pil ekstasi. Tapi diberikan mereka itu diumumkan bahwa pelaksanaan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Tapi sebelumnya si pelaku diberikan kesempatan untuk sholat di raudhah, bertaubat, diberikan kesempatan. Jadi mulai sebelum subuh dia sudah di raudhah sampai kemudian pelaksanaannya jam 9. Diletakkan, jadi kalau dari Masjid Nabawi keluar dari Babu Salam itu pojok sebelah kanan, di situ dilakukan. Jadi apa yang dilakukan? Mereka diumumkan duduknya itu di lapangan terbuka. Jadi beralasan kardus, kardusnya yang waktu itu kardus Indomie. Duduk Pak, duduk. Saya waktu itu fokus dengan yang membaca. Di alasan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah. Saya perhatikan aja. Ternyata satu sudah
putus lehernya. Dan algojonya kan cuma satu, orang 4 duduk semua begini, ditutup mukanya. Ternyata jeleng begitu ya, sekali sudah putus. Sejak saat itu, setelah itu tidak lagi terdengar adanya ya pengedaran itu, tidak terdengar. Nah, di tempat kita, di negara kita ini, Masya Allah, gitu, tidak hanya masyarakat ekonomi lemah, yang kaya pun juga ada, artis juga ada, kemudian aparat keamanan, pejabat juga ada. Kenapa semakin hari semakin banyak? Barangkali solusinya ya ini, yas'auna fil ardi fasada, karena mereka membuat kerusakan. Selesai. Insya Allah kalau diumumkan dan disaksikan bahwa si fulan begini telah melakukan kejahatan, kejahatannya double, Pak. Ini kan khamr itu dikatakan ummul khaba'ith, gitu, khaba'ith. Iya, sumber dari segala macam keburukan. Gitu kan, kejadian itu ada di dalam kisahnya Bani Israel, ada orang yang dikasih minum khamr atau zina, gitu. Tapi yang terjadi dua-duanya. Khamr diminum, setelah minum kemudian berbuat zina. Karena disaksikan oleh orang yang satu dibunuh, 3. Karena itu dikatakan ummul khaba'ith. Jadi barangkali kalau ayat ini menjadi dasar berpikir bahwa mereka-mereka yang mengedarkan atau yang membuat kerusakan dengan penebangan liar terhadap lingkungan, yang sehingga kemudian terjadi bencana yang luar biasa itu, diberikan hukuman ini, insya Allah aman. Karena itu di sini hukumannya apa? Allah menyatakan, memberikan pilihan, gitu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah, memerangi Allah dan memerangi Rasulnya, gitu, melakukan kerusakan di muka bumi, ayyuqattalu. Pilihan utamanya satu, hukumannya adalah al-qatlu, dibunuh, atau yusallabu, disalib. As-salib. Apa hukuman salib itu? Setelah dibunuh kemudian disalib di pinggir jalan. Kalau dicincang saja kan masih hidup, Pak. Itu kan pernah terjadi kejadian yang di daerah Qasim atau apa ya, lupa saya, di daerah juga di Saudi waktu itu. Jadi pembantu rumah tangga mencuri, tapi bukan orang Indonesia, orang Mesir kalau nggak salah kejadiannya, sopir, kemudian membunuh majikannya, kemudian setelah itu harta kekayaannya, emas dan lainnya dibawa, tapi kemudian supaya tidak tahu dipotong-potong, jadi dimutilasi, diletakkan di tempat sampah. Setelah tertangkap maka hukumannya adalah ayyusallam. Jadi setelah dibunuh kemudian disalib di pinggir jalan, ya otomatis telah dilakukan pengawetan, di pinggir jalan dalam waktu berapa hari. Akhirnya ya orang takut dengan hukuman itu. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau yang ketiga hukumannya al-qat'u, dipotong apanya? Al-aidi, tangan, dan arjul, tangan dan kakinya secara silang. Kalau yang dipotong tangan kanan, maka yang dipotong berikutnya kaki kiri. Sudah selesai. Tapi kemudian di tempat kita ini kan kemudian beralasan dengan hak asasi manusia, gitu. Seperti kasus
yang dilakukan oleh salah satu guru ngaji ya terhadap 12 santrinya ya, yang di Jawa Barat itu gitu. Itu malah kalau jaksa penuntut umum hukumannya dikebiri ya. Ada yang mengusulkan dibunuh. Katanya, kata si hakim di pengadilan saat itu menyatakan hukuman menurut, jadi secara hak asasi manusia, semua manusia punya hak untuk hidup gitu. Dengan alasan itu sehingga hukumannya ya penjara. Jaksa penuntut umum meminta salah satunya dikebiri. Kalau dalam Islam kan selesai. Kalau dia bersuami atau beristri, dia sudah punya istri, hukumannya selesai. Dirajam karena zina. Dirajam. Rajam itu kan kalau diumumkan, makanya kata Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kemudian di situ tidak boleh ada ra'fatun fi dinillah. Dalam pelaksanaan hukuman tidak boleh ada unsur belas kasih, tidak boleh. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Proses pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh kaum muslimin, diumumkan. Coba kalau kemudian dilaksanakan, tangka setelah diputuskan dilaksanakan di alun-alun gitu, dicambuk, dibikinkan galian separuh badan masuk, kemudian dilempar batu sampai wafat, orang suruh menyaksikan. Saya yakin akan hilang keinginan untuk berbuat zina. Dan ini udah pelajaran berharga. Tapi dengan alasan hak asasi manusia, akhirnya hukumannya belum diputuskan. Kalau menggunakan hukum Islam ya selesai, Pak. Yas'auna fil ardi fasada, dia merusak masa depan si santrinya. Coba kalau di satu daerah kemudian ketahuan, kemudian lewat, anaknya lewat ini, jalan dia, itu loh korbannya. Kira-kira tambah semakin ya terpojok posisinya. Karena itu memang hukumannya di situ. Bahasa yang Allah Al-Quran bahwa di dalam hukum qisas itu terhadap ibrah, pelajaran berharga. Atau solusi yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, jadi dibunuh, salib, atau dipotong tangan dan kaki secara silang, atau yunfau nafyun an-nafyu anil ard, diasingkan, suruh aja tinggal di pinggir hutan, selesai, supaya hidup bersama dengan makhluk yang lain, gitu kan, sudah diasingkan. Apa kata Allah? Dzalika lahum khizyun fid dunya. Hukuman ini menghinakan di dunia, mempunyai efek jerah di dunia. Kalau kemudian umpamanya dipotong tangannya, dia lewat, orang, loh kenapa itu? Dulu dia, sudah selesai, Pak. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Di akhirat mendapatkan hukuman yang sangat berat. Illal ladzina tabu, kecuali bertaubat. Illal ladzina tabu. Jadi mereka akan mendapatkan hukuman di akhirat kecuali yang bersangkutan taubat. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Jadi kalau kemudian dia bertaubat, maka taubat ini menghapuskan dosa yang dilakukan. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah
Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi ide besar. Mungkin di antara jenengan ada yang menjadi pengambil kebijakan di negeri ini nanti. Ada yang jadi anggota dewan. Kan kita tidak ada yang tahu, ini tiba-tiba ada yang jadi wali kota kan ya? Atau jadi menteri hukum dan HAM. Sudah. Ketika jenengan ada jadi atau cucu atau anak jenengan, ini salah satu ayat yang bisa dijadikan inspirasi mengantarkan Indonesia yang makmur. Gitu hukumannya. Oh nggih, lah nggih. Kan nanti kan enggak tahu. Loh nggih. Kan enggak ada yang tahu, Pak. Gitu. Tiba-tiba cucu jenengan menjadi presiden, enggak ada tahu. Gitu. Siapa yang dulu menyatakan si fulan-fulan jadi presiden, enggak ada yang tahu. Kan bisa jadi dari jamaah ini tiba-tiba jadi ketika anggota DPR RI di bidang hukum, mengusulkan narasi ini. Nggih. Dalam insya Allah kalau didoakan terus sama jenengan semua, insya Allah menang suaranya. Nggih, monggo. Pak Sada, jadi ada dua orang melakukan pasada. Satu perusahaan hutan karena logging, dan satu penegaran hutan untuk cari makan. Itu apa sama? Nggih. Sama-sama dipisah. Iya. Kalau ini misal, nggih Pak, kan hutan itu gede-gede pohonnya, terus ada ranting-ranting yang kecil kering, nggih, jatuh gitu. Kalau ndak kemudian, ya itu tidak termasuk dalam kategori yas'auna fil ardi fasada, apalagi itu. Nggih. Betul, beda Pak. Jadi kalau umpamanya, kalau yang namanya merusak itu adalah menebang kemudian tidak menanam kembali, tidak ada proses reboisasi, gitu. Dan kemudian mereka tidak berizin kepada negara atau kepada yang pemilik pengelola dari lahan tersebut, sehingga dalam bahasa kasarnya nyuri gitu. Nyuri itu kan bahasa halus, bahasa kasarnya nyuri, tapi dihaluskan dengan illegal logging. Kenapa? Karena pelakunya orang-orang yang punya kedudukan, punya posisi. Sama, misal zina, gitu, dengan bahasa dihaluskan, selingkuh, selingkuh dengan istri orang, gitu kan? Padahal bahasa Al-Quran ya zina, tapi kan dihaluskan, begitu. Jadi melakukan perusakan itu kalau yang terhadap dampak-dampak besar. Tapi kalau kemudian seperti tadi orang nyari ke hutan, cari kayu bakar kecil-kecil itu itu tidak termasuk dalam kategori yas'auna fil ardi fasada. Ngoten. Tidak termasuk Pak Haji. Nggih. Monggo Ibu. Misalnya ada orang yang berzina mukon. Nggih. Kemudian karena di Indonesia kan tidak ada hukum. Nggih. Bagaimana cara bertobatnya? Nggih. Supaya tidak kena hukuman Allah. Nggih. Kemudian yang kedua, bagaimana korban? Mungkin ada anak-anak, mungkin anak SMP atau SMA, itu pemulihan daripada korban itu gimana? Nggih. Untuk pertanyaan pertama, jadi pelaku zina dan dia yang melakukan sudah muhsan, artinya sudah nikah. Kemudian di negeri tersebut tidak ada hukum rejam, tidak ada hukum rejam. Apakah kemudian bagaimana solusinya? Coba jenengan cermati di surat Al-Furqan itu,
di ayat yang ke-68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Gitu. Ciri ibadur rahman itu tidak melakukan perbuatan zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut maka dia menanggung dosa yang besar. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Dilipat gandakan untuknya siksaan pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, akan kekal di dalamnya dengan penuh kehinaan. Illa man taba. Itu. Illa man taba. Kemudian yang kedua, wa amila amalan salihan. Nggih. Apa kata Allah? Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ini at-tabdil. Jadi dimulai dengan taubat. Karena tidak ada, kan tidak mungkin dilaksanakan. Saya tidak bisa melaksanakan. Karena pelaksana ini harus dari waliul amr, dari penguasa. Karena itu taubatnya ya harus dengan memenuhi 3 hal. Taubatan nasuha itu. Kemudian dibuktikan dengan amal soleh. Disinilah yang kemudian Allah akan mengganti. Makanya di sini akhirnya kesungguhan dari taubatnya itu adalah ya harus melakukan menyesal, kemudian tidak berjanji untuk tidak mengulangi dan lain sebagainya, meninggalkan perbuatan tersebut dan kemudian dia melakukan bukti amal kebaikan. Itu, Bu. Jadi di situ karena memang tidak ada hukum yang diterapkan itu. Al-Furqan 68. Bagaimana dengan kemudian menyelesaikan kepada korban yang terkena itu? Disinilah kalau dalam Islam, kalau kita coba cermati terkait dengan surat An-Nur tadi yang melakukan zina tapi belum nikah, gitu kan? Itu kan ada hukuman cambuk, al-jildu, cambuk, kemudian diasingkan dari daerah tersebut. Jadi misalnya kejadiannya di Probolinggo, kalau tetap di Probolinggo itu akan terus sulit, dipindah aja ke daerah lain yang jauh, gitu, yang jauh. Ketika di sana otomatis dia memulai dari yang baru. Orang tua ini perlu memberikan pendampingan, karenanya tidak boleh mengulang, mengingat-ingat kembali kejadian itu. Disinilah butuh kepada pendampingan yang terus menerus. Nggih. Barangkali itu, nggih, Bapak Ibu sekalian. Tentang perbuatan manusia, Ustaz, tingkah laku manusia, membuat kerusakan di muka bumi. Apakah juga para koruptor ini sudah bisa dikategorikan membuat kerusakan di muka bumi? Iya. Karena di Indonesia ini hampir tiap hari berita korupsi bupati ini, itu ini, semua Sabang Merauke. Kiranya yang tepat hukuman apa agar efek jerah? Makanya Pak, tadi itu kalau saya, hukuman yang supaya efek dan punya efek jerah yang bagus, ya itu harus ditegakkan memang. Lah, makanya ngeten. Maksud saya, makanya kan ini di negara kita ada konsep penetapan hukum itu kan harus melalui sistemnya melalui pertama harus ada payung-payung hukumnya melalui melalui undang-undang, gitu, payung hukum istilahnya kalau di tempat kita, penyusunan undang-undang ini bisa atas inisiatif dari anggota legislatif atau inisiatif dari pemerintah atau barangkali kita mengajukan proses. Baru kemudian mereka ini
membuat dan kemudian ditetapkan. Kan di situ. Berarti supaya kemudian keputusannya baik, maka orang-orang baik harus ada juga di lembaga ini, Pak. Karena untuk saat ini seperti itu. Harus ada orang-orang baik yang di sini. Ya. Nah. Jadi kalau kita berbicara, kita ini kan pertama kali pesimis sudah, nggih. Saya ngambil contoh saja, sederhana. Siapa sih dulu yang kemudian berpikir akhirnya ada undang-undang perbankan syariah, meskipun di sana sini ada catatan lah, melihat di masa Pak Harto tahun 92 itu kan kemudian berdiri BMI, Pak, Baitul Bank Muamalat Indonesia, dengan konsepnya dulu istilahnya maro mertelu begitulah, kemudian dibahasakan dengan mudharabah dan ini. Kalau melihat sejarah sulit kayaknya, tapi akhirnya ada, meskipun di sana sini ada catatan. Kemudian ada undang-undang tentang zakat. Ini sudah, ini kan butuh proses juga. Undang-undang zakat kemudian diundang-undangkan di 2011 gitu, nomor 23 itu. Perbankan 98 undang-undang itu kan masa-masa reformasi. Artinya kalau mengacu kepada sini itu ada progres. Makanya kemudian saya tadi sampaikan, kalau kita tidak, maka anak kita bisa jadi cucu kita nanti. Tapi minimal kita sudah punya niatan, punya keinginan untuk ini. Makanya semuanya butuh proses. Saya melihat ada pernyataan yang menarik yang saya dapatkan dari penjelasan itu dari Sayyid Qutb rahimahullah ketika menjelaskan tafsir watawasau bis sabri, saling menasehati dalam kesabaran. Apa itu? As-sabru di situ tidak hanya sabar terhadap alan nafsi, jihadin nafsi, al-jihadun nafsi, tapi juga jihadul ghair, bersabar dalam bersungguh-sungguh dalam mengajak orang lain, termasuk yang ketiga ini. Tulul zaman wabud ilmarahil. Ini, Pak, bahwa ini butuh perjalanan dakwah, itu butuh waktu yang panjang dan tahapannya semuanya melalui proses tadarruj, bertahap begitu. Lah kita bagaimana caranya? Ya melalui, untuk sementara konsep yang ada saat ini ya melalui ya jalur yang pas. Kan memberontak enggak boleh, gitu. Nah itu enggak boleh dalam syariah, itu kan enggak boleh. Imam Ahmad di situ. Jadi semuanya ini, makanya perlu kesabaran. Bagaimana caranya? Ya kita harus memberikan pencerahan. Coba kalau setiap hari ada orang yang kembali ke jalan yang benar, memahami agama yang benar dengan dakwah jenengan semua, insya Allah akan terjadi perbaikan yang cepat, insya Allah. Ya Ustaz, Nggih. kalau di Aceh itu apa sudah diterapkan itu? Nggih. Ya sudah, undang-undangnya sudah diberikan hak khusus, cuman belum bisa terlaksana. Mayoritas sebagian penduduknya pun juga masih, ya, di sana ada polisi syariah juga ada, tetapi juga iya. Kenapa? Karena dimulai dari sistem. Mestinya dua-duanya, sistem iya, masyarakat pun berjalan. Tingkat kesadaran masyarakat kepada Islam yang sempurna itu perlu dilakukan. Nggih. Barangkali ngoten Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian kita pagi ini 3 ayat dari surat Al-Maidah memberi manfaat untuk kita, menambah keyakinan kita kepada Allah bahwa apa yang Allah turunkan adalah yang terbaik untuk kita dan masyarakat kita.
Mudah-mudahan hadirnya panjenengan dalam majelis ilmu Allah jadikan sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita semua, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta yang Allah titipkan kepada kita semua menjadi harta yang membawa keberkahan, mengantarkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan putra-putri yang Allah titipkan kepada kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihat. Kita dikumpulkan bersama mereka di surga setelah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua diantarkan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dinikmati.